Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kita akan belajar tentang sholat jamak dan qasar. Jadi sholat jamak dan qasar ini adalah dilaksanakan apabila kita melakukan perjalanan jauh atau ada halangan yang sekiranya kita tidak bisa melakukan sholat tepat waktu. Adapun pembahasan tentang sholat jamak dan qasar ini akan kita jelaskan di pelajaran berikutnya. Namun sebelumnya kita harus ketahui dulu latar belakang daripada kita mempelajari tentang sholat jamak dan sholat qasar. Latar belakang yang pertama, banyak peserta didik yang meninggalkan sholat di saat melakukan perjalanan jauh. Kemudian karena ketidaktahuannya peserta didik tidak mampu menjelaskan tentang pengertian sholat jamak dan qasar. Peserta didik tidak bisa memberikan contoh pelaksanaan sholat jamak dan qasar. Kemudian tujuan pembelajaran kita adalah melalui penanaman konsep keimanan peserta didik menerima ketentuan sholat jamak dan qasar dengan penuh ketakwaan. Yang kedua, melalui uswah peserta didik dapat membiasakan sholat jamak dan qasar di saat dalam perjalanan jauh dengan penuh ketakwaan. Kemudian melalui ceramah dan tanya jawab peserta didik mampu menjelaskan pengertian sholat jamak dengan benar. Melalui diskusi peserta didik mampu menyebutkan macam-macam sholat jamak dengan benar. Kemudian melalui diskusi peserta didik mampu membedakan macam-macam sholat jamak dengan lancar. Yang keenam, melalui diskusi peserta didik mampu menjelaskan tata cara sholat jamak dengan teliti. Dan yang terakhir ketujuh, melalui diskusi peserta didik mampu mengidentifikasi syarat sholat jamak dengan cermat. Kemudian sholat jamak, pengertiannya adalah secara bahasa sholat jamak itu artinya sholat yang dikumpulkan. Jadi jamak itu berasal dari bahasa Arab yang artinya dikumpulkan. Kemudian menurut istilah, dua sholat fardu yang dikerjakan dalam satu waktu karena ada sebab-sebab tertentu. Selanjutnya adalah macam-macam sholat jamak. Sholat jamak takdim, yaitu dua sholat fardu dikerjakan dalam satu waktu pada waktu awal. Kemudian ada sholat jamak takhir, yaitu dua sholat fardu dikerjakan dalam satu waktu pada waktu akhir. Kemudian tata cara sholat jamak. Tata cara sholat jamak ini yang pertama kita bahas tentang jamak takdim. Jamak takdim ini artinya jamak yang dilakukan di awal. Membaca niat sholat jamak takdim zuhur dan asar dilakukan di awal sholat, yaitu di waktu zuhur. Bacaan niatnya adalah lafaznya usolli fardhu zuhri arba rakaatin majmu'an ma'al asri adaan lillahi ta'ala. Yang artinya aku sengaja sholat fardu zuhur 4 rakaat yang dijamak dengan asar fardu karena Allah Ta'ala. Jadi yang kedua, setelah selesai sholat zuhur tanpa zikir atau ngobrol, artinya begitu selesai salam langsung dilanjutkan dengan sholat asar dengan bacaan niat usolli fardhol asri arba rakaatin majmu'an ma'a zuhri adaan lillahi ta'ala. Yang artinya aku berniat sholat asar 4 rakaat jamak dengan zuhur fardu karena Allah Ta'ala. Kemudian niat sholat jamak takdim untuk maghrib dan isya dilakukan di waktu awal atau di waktu maghrib. Bacaannya adalah usolli fardhol maghribi salasa rakaatin majmu'an ma'al isya jama'a takdim adaan lillahi ta'ala. Artinya aku sengaja sholat fardu maghrib 3 rakaat yang dijamak dengan isya dengan jamak takdim fardu karena Allah Ta'ala. Dan yang terakhir, setelah sholat maghrib langsung dilanjutkan dengan sholat isya dengan bacaan niatnya usolli fardhol isya'i arba rakaatin majmu'an ma'al maghribi jama'a takdim adaan lillahi ta'ala. Yang artinya aku berniat sholat isya 4 rakaat dijamak dengan maghrib dengan jamak takdim fardu karena Allah Ta'ala. Jadi perlu kalian ketahui bahwa sholat jamak itu sholat jamak takdim itu artinya sholat yang bukan di awal waktu. Sholat yang bisa dijamak itu hanya zuhur dengan asar,
kemudian maghrib dengan isya. Jadi tidak ada orang sholat jamak di waktu subuh dan waktu yang lainnya. Yang jelas, atau misalkan sholat asar dengan maghrib itu tidak ada. Yang ada itu sholat zuhur dengan asar, sholat maghrib dengan isya. Paham? Nah, terus kemudian jamak takdim itu artinya jamak yang dilakukan di awal. Misalkan kalau kita jamak sholat zuhur dengan sholat asar, maka jamak takdim itu adalah sholat asar yang dilakukan di waktu zuhur. Kemudian kalau jamak takdim maghrib dengan isya adalah sholat isya yang dilakukan di waktu maghrib, ya. Itu namanya sholat jamak takdim. Kemudian kita akan bahas tentang jamak takhir. Nah, jamak takhir ini sebenarnya sama, cuma dilakukannya di akhir. Misalkan sholat zuhur dan asar itu dilakukan di waktu asar. Kemudian kalau sholat maghrib dengan isya itu adalah sholat maghrib yang dilakukan di sholat isya. Itu namanya jamak takhir. Pemahamannya hampir sama dengan sebelumnya, kata perbedaannya pada niat dan waktu pengerjaannya. Ya, seperti yang saya jelaskan barusan. Kemudian sholat zuhur dan asar dikerjakan di waktu asar. Jika Anda memiliki niat mengerjakan jamak dan asar sekaligus, berarti dikerjakan dengan 2 rakaat asar, lalu salam dan lanjutkan 2 rakaat untuk zuhur. Nah, nanti ini kita akan berbicara tentang kasar. Ini khusus dulu kita bahas tentang jamak. Nanti ada pembahasan antara jamak, antara jamak dengan kasar. Kemudian sholat maghrib dan isya dikerjakan di waktu isya. Perbedaannya lagi ketika mengerjakan sholat jamak qasar, berarti 2 rakaat untuk isya baru salam, dilanjutkan 3 rakaat untuk maghrib. Kemudian kita simak video. Ini ada pembacaan niat jamak takdim. Kita simak bersama-sama, ya. Sahabat yang dirahmati Allah, salat jamak adalah mengumpulkan 2 sholat dalam satu waktu, zuhur dan asar atau maghrib dengan isya. Apabila dikerjakan pada waktu sholat yang pertama, disebut sholat jamak takdim. Dan apabila dikerjakan pada waktu sholat yang kedua, disebut jamak takhir. Pada kesempatan kali ini akan kami sampaikan bacaan niat sholat jamak takdim zuhur dengan asar. Untuk niat sholat yang pertama adalah usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin majmu'an ma'al asri jamak takdimin lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat fardhu zuhur 4 rakaat digabung dengan sholat asar jamak takdim karena Allah Ta'ala. Sementara untuk niat sholat yang kedua, yang di sholat asar jamak takdim dengan sholat zuhur adalah usolli fardhu asri arba'a raka'atin majmu'an ma'al zuhri jamak takdimin lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat fardhu asar 4 rakaat digabung dengan sholat zuhur jamak takdim karena Allah Ta'ala. Sahabat yang dirahmati Allah, demikianlah bacaan niat sholat jamak takdim zuhur dengan asar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu contoh pembacaan niat atau lafaz niat daripada sholat jamak. Bisa dipahami? Nah, oke, kita lanjutkan ke syarat sah sholat jamak. Jadi syarat sah sholat jamak itu tidak sembarangan. Artinya misalkan karena malas kemudian kita melakukan sholat jamak mau kita, tidak bisa, ya. Jadi ada syarat sahnya. Yang pertama adalah dalam rangka perjalanan yang bukan maksiat atau musafir. Dan misalkan kalau ritual, dan itu juga termasuk daripada perjalanan jauh atau musafir, ya. Ini yang bukan maksiat. Kemudian jarak perjalanan kurang lebih 83 km. Kemudian karena hujan lebat, jadi karena hujan lebat tidak bisa, misalkan tidak ada tempat sholat dan lain sebagainya, kemudian kita dalam keadaan kotor, nah itu bisa dilakukan sholat jamak. Kemudian karena sakit atau uzur, karena ada keperluan, kemudian berniat menjamak pada waktu pas di waktu sholat. Selanjutnya adalah sholat kasar. Sholat kasar ini adalah pertama pengertiannya
Ya, menurut bahasa sholat yang diringkas. Sedangkan menurut istilah sholat fardu yang jumlahnya 4 rakaat diringkas menjadi 2 rakaat. Selanjutnya, cara mengerjakan sholat kasar. Membaca niat sholat kasar zuhur. Usolli fardhu zuhri rakaataini qasran lillahi ta'ala. Artinya aku berniat sholat fardu zuhur 2 rakaat kasar karena Allah Ta'ala. Kemudian niat sholat qasar asar. Usolli fardhu asri rakaataini qasran lillahi ta'ala. Artinya aku niat sholat fardu asar 2 rakaat qasar karena Allah Ta'ala. Jadi sekali lagi saya sampaikan, qasar itu artinya adalah menyingkat rakaat sholat dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Misalkan zuhur diringkas dengan asar, atau karena mendesak misalkan kita melakukan asar sholat zuhur, jadi yang kita lakukan itu hanya 2 rakaat. Kemudian kalau kita lakukan sholat asar karena mepet waktu, atau misalkan kita mau naik pesawat, tiba-tiba di saat kita takbiratul ihram ada panggilan dari pesawat untuk kita segera naik, maka bisa di sana melakukan niat sholat qasar, yaitu hanya mengerjakan 2 rakaat saja. Kemudian niat sholat qasar isya. Niat sholat qasar isya itu adalah usolli fardhu isya'i rakaataini qasran lillahi ta'ala. Nah, kenapa di sini tidak ditampilkan sholat maghrib? Karena sholat maghrib itu tidak ada kasarnya. Artinya tidak boleh diringkas kalau sholat maghrib. Jadi jangan sampai nanti mentang-mentang sholat zuhur, asar, dan isya bisa dilakukan setengahnya, yaitu 2 rakaat, lalu kemudian kalian melakukan sholat maghrib 1,5 rakaat. Nah, itu tidak ada ya. Jadi tidak boleh dilakukan. Nah, sementara niat, arti dari niatnya itu aku niat sholat fardu isya 2 rakaat kasar sama Allah Ta'ala. Ya, selanjutnya yaitu jamak takdim dan kasar. Nah, meringkas jumlah dan menggabungkan sholat fardu memiliki bacaan niat sebagai berikut. Nah, jadi ini dia. Sholat zuhur dan asar dilakukan di waktu zuhur, jamak takdim. Usolli fardhu zuhri rakaataini majmu'an bil asri jama'an takdim qasran lillahi ta'ala. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, jika kita gabung antara jamak dan kasar, maka beginilah lafaz niatnya, yaitu usolli fardhu zuhri rakaataini majmu'an bil asri jamak takdim qasran lillahi ta'ala. Artinya ini 2 rakaat melaksanakan sholat zuhur dan 2 rakaat sholat asar, tetapi dilaksanakannya di jamak takdim, yaitu di waktu sholat zuhur. Nah, artinya adalah aku berniat sholat fardu zuhur 2 rakaat digabungkan dengan sholat asar dengan jamak takdim, diringkas karena Allah Ta'ala. Jadi digabungkan maksudnya di sini bukan 2 rakaat sholat zuhur, 2 rakaat sholat asar digabung jadi 1, tetapi 2 rakaat sholat zuhur kemudian salam dilanjutkan dengan 2 rakaat sholat asar. Itu maksudnya. Kemudian sholat maghrib dan isya dilakukan di waktu maghrib, itu jamak takdim. Ini usolli fardhu maghribi salasa rakaatin majmu'an bil isya jamak takdim lillahi ta'ala. Sama, tetapi bedanya sekali lagi bahwa maghrib itu tidak bisa dikasar. Jadi tetap dilakukan. Jika kita melakukan jamak kasar di waktu sholat maghrib dan isya, itu artinya adalah kita sholat maghrib dulu 3 rakaat, begitu salam dilanjutkan dengan sholat isya. Tetapi sholat isyanya itu bisa dilakukan 2 rakaat karena kita sudah mempunyai niat kasar. Ya, selanjutnya jamak takhir dan kasar. Salat zuhur dan asar dilakukan di waktu asar, jamak takhir seperti yang tadi disampaikan, cuman niatnya usolli fardhu asri rakaataini majmu'an bizuhri jamak takhir qasran lillahi ta'ala. Aku berniat sholat fardu asar 2 rakaat digabungkan dengan sholat zuhur dengan jamak takhir diringkas karena Allah Ta'ala. Sama dia dengan sholat maghrib dan isya. Cuman lafaz niatnya usolli fardhu isya rakaataini majmu'an bil maghrib jamak takhir qasran lillahi ta'ala. Aku berniat sholat fardu isya 2 rakaat digabungkan dengan sholat maghrib dengan jamak takhir diringkas karena Allah Ta'ala. Baik. Nah,
syarat sholat qasar. Syarat sholat qasar itu tidak jauh beda dengan syarat sholat jamak, yaitu dalam perjalanan bukan untuk maksiat. Kemudian, nah kalau qasar ini beda. Kalau tadi sholat jamak itu sekitar 83 km, tetapi kalau untuk sholat qasar ini perjalanannya kurang lebih 90 km. Kemudian sholat yang dikasar adalah sholat tunai atau ada. Jadi sekali lagi di sini sholat tunai atau sholat yang jatuh pada waktunya, bukan dalam keadaan kodok, tetapi dalam keadaan ada. Kemudian niat mengkasar pada waktu takbiratul ihram. Rukun jamak dan kasar. Nah, di sini perlu kita ketahui rukunnya adalah niat atau bacaan niat sesuai pengerjaannya. Kemudian mualah atau bersegera di antara kedua sholat yang digabung atau jamak harus langsung dilanjut, tidak ada pemisah atau melakukan sholat sunnah. Jadi begitu kita misalkan kita melakukan jamak takdim di waktu zuhur, tidak boleh misalkan selesai sholat zuhur kita ngobrol dulu baru kita melakukan atau melanjutkan dengan sholat asar, misalkan itu tidak boleh. Begitu selesai sholat zuhur misalkan, maka begitu selesai salam langsung dilaksanakan sholat asar atau jamak sholat asar. Kemudian masih berstatus sebagai musafir atau masih dalam perjalanan jauh belum sampai tujuan. Misal ketika sedang takbiratul ihram sampai sholat yang kedua masih dalam waktu syarat sahnya sholat menjamak. Kemudian yang keempat, tertib, lakukan urutan sholat sesuai aturannya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Contoh, jika sholat jamak takdim qasar, maka mengerjakan maghrib 3 rakaat dulu, baru 2 rakaat isya. Ya, sekian, terima kasih. Demikian pembahasan kita pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.